Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau memberikan kepada kami firman yang hidup, firman yang ajaib, firman yang indah. Sehingga ketika kami datang ya Tuhan, hati kami mungkin diikat oleh kegelapan, hati kami masih diganggu oleh dosa dan pencobaan. Tetapi biarlah firman yang hidup itu sekali lagi menggugahkan kami untuk kembali melihat kepada Kristus yang indah, yang menarik hati kami kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami ingin belajar daripada apa yang Engkau nyatakan melalui nabi-nabi-Mu di firman Tuhan, yang kembali membawa kami kepada kebenaran, menyuarakan apa yang seharusnya berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan kiranya juga pakai pemberitaan firman pada hari ini kembali menyatakan kebenaran dan membawa kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu hari ya, ketika saya di satu ruangan menginterview seorang yang akan dibaptis untuk menyelesaikan proses kelas katekisasi, lalu dia bercerita tentang kisah pertobatannya. Dan dia bilang, Pak, saya ini nih selalu dianggap bikin gara-gara di keluarga. Kenapa? Karena kami dulu beribadah di satu gereja, harmonis, rame-rame pergi gereja gitu. Dan di gereja itu ya semuanya bercerita tentang semuanya damai, semuanya sukses. Kita memberikan persembahan, nanti Tuhan akan memberkati. Jadi setiap minggu itu kami ya baik-baik saja gitu. Sampai saya mulai belajar lebih mendalam, apakah benar ya ajaran Kristen itu hanya tentang berkat dan berkat saja. Lalu dia mulai mempelajari lebih mendalam, lalu somehow ada yang membawa ke gereja ini, lalu belajar doktrin lebih mendalam, lalu mulai setiap kali datang ke gereja, pulang dia bikin gara-gara di meja makan gitu. Tadi pendetanya ngomong begini, masa mana coba bukti Alkitabnya. Papa mamanya diajak debat gitu ya, terus papa mamanya bener juga ya, aduh sekarang repot deh kalau ke gereja mesti pisah gereja gitu. Nah saudara, seringkali orang yang memberitakan kebenaran itu dianggap sebagai tukang cari gara-gara. Nah, kita apakah pernah ya mengalami situasi di mana ketika kita menyatakan apa yang benar di keluarga kita, di ruang makan dengan para kolega, dan ketika kita menyatakan yang benar atau yang menurut Alkitab demikian, tiba-tiba suasana makan lo langsung jadi hening, sing, terus jadi suasana jadi agak kurang enak, lalu ada berusaha yang joke, udah, nggak usah di ngomongin lagi gitu ya, udah jangan ngomong yang sensi-sensi gitu. Nah saudara, ini yang kita ingin coba lihat ya, bagaimana fungsi panggilan nabi. Nabi dipanggil adalah untuk menyatakan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu dinyatakan, ya sama ya seperti seorang tukang obat. Kalau berteriak di tengah keramaian, saya menjual obat panu gitu. Lalu dia berkata, Bapak panunya banyak sekali. Nah itu langsung menusuk ya orang. Dan demikian juga nabi, ketika dia memberitakan firman Tuhan, menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti akan mendapatkan perlawanan. Kenapa? Karena orang yang berdosa tidak suka dosanya dinyatakan, tidak suka dosanya itu ditegur. Nah ini kita akan melihat bagaimana Kristus adalah perwujudan penggenapan daripada nabi-nabi perjanjian lama yang mengalami penderitaan, dan Kristus menggenapi hal tersebut. Dan kita sampai sekarang juga akan diberikan panggilan untuk membawa suara kenabian. Sekarang tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi, kita tidak bisa berkata Nabi Heru, tidak ada ya, Nabi Ivan, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi fungsi jabatan nabi. Tetapi kita semua sebagai tubuh Kristus menjalani fungsi kenabian yang membawa kebenaran dan juga yang menegur dosa. Nah hari ini coba kita lihat ya, kita akan mulai dulu dari tema reformasi, yaitu tentang Christ alone, in Christ alone. Nah ketika kita membaca atau membahas tentang tema in Christ alone di dalam hal apa saudara? Yaitu di dalam 3 jabatan Kristus yang seringkali dibahas di dalam katekisasi itu 3 karya Kristus ya, 3 jabatan Kristus. 3 jabatan Kristus itu apa? Nabi, imam, dan raja. Nah ini saudara ya, ini kalau kita mengikuti kelas katekisasi pasti akan
membaca salah satu pertanyaan dari katekisasi, apakah 3 jabatan Yesus Kristus melalui karya Kristus ya, the work of Christ yang telah dilakukannya, Yesus Kristus adalah nabi, imam, dan raja. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya manusia yang dapat memiliki 3 jabatan tersebut. Kenapa saudara? Karena Yesus adalah nama, Kristus adalah titel. Kristus itu artinya apa? Kristus itu adalah di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Dan Yesus, Kristus atau Mesias ini artinya adalah yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi, Mesias itu artinya yang diurapi. Dan 3 jabatan di dalam perjanjian lama di Alkitab yang diurapi, yang menjadi pelayan Tuhan yang diurapi adalah 3 jabatan ini. Nabi, imam, dan raja. Dan 3 jabatan ini sangat berkaitan dengan titel Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias yang diurapi. Nah, Calvin menulis demikian ya. Kalau Yesus sebagai anak Allah dipanggil sebagai Kristus, maka Yesus tidak bisa dipisahkan dari jabatan ini, jabatan tadi ya yang diurapi tersebut, yaitu sebagai apa? Sebagai mediator, juru selamat. Dan bagaimana dia menyelamatkan manusia? Dengan dia menjadi nabi, dengan dia menjadi imam, dengan dia menjadi raja. Nah, ini sendiri sebenarnya memang sangat dipopulerkan oleh Calvin. 3 jabatan ini ya, nabi, imam, raja, itu kalau kita sebut ini pasti orang langsung bilangnya, oh ini Calvin, John Calvin. Tapi sebenarnya origin aslinya itu dari Bapak Gereja, Bishop Caesarea yang bernama Eusebius di abad keempat. Dan dia yang pertama kali menulis atau menggabungkan tentang 3 jabatan ini yang bermuara di dalam Yesus. Yesus adalah satu-satunya imam besar dari semua, dan satu-satunya raja dari semua makhluk, dan satu-satunya nabi tertinggi di antara para nabi dari Bapa. Nah ini ya, Eusebius bilang begitu. Dia adalah imam dari semua orang, dia adalah raja dari semua makhluk, dan dia adalah nabi dari semua nabi yang tertinggi dari yang diutus Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudara, di dalam perjanjian lama 3 jabatan ini tidak mungkin diampu oleh satu orang, tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya imam harus berasal dari keturunan Lewi. Kalau raja harus dari keturunan Yehuda. Kalau nabi, saudara, nabi itu yang paling spesial ya. Nabi ini turunnya bukan melekat kepada salah satu suku atau keturunan. Nabi adalah jabatan yang dipilih Tuhan langsung. Jadi itu tidak dipilih oleh manusia, demokrasi, tidak juga diturunkan oleh garis keturunan, tapi nabi itu secara langsung dipilih oleh Tuhan. Dan nabi itu datang dari berbagai suku. Ada nabi dari suku Yehuda, ada nabi dari suku Dan, ada nabi dari berbagai suku. Dan nabi itu juga punya background yang berbeda-beda. Ada yang keturunan bangsawan, ada yang seperti Amos itu peternak sapi. Jadi nabi itu sangat unik ya. Karena itu ya saudara, nggak mendapati yang namanya itu imam palsu atau raja palsu tuh nggak ada. Kita nggak membaca itu. Karena jelas imam, kamu dari suku apa? Oh saya dari suku Dan. Oh nggak bisa, imam itu ya harus dari suku Lewi. Nggak ada nama imam palsu gitu. Langsung kelihatan garis keturunannya. Raja juga demikian. Tapi nabi, nah ini yang problem ya. Nabi banyak sekali yang bisa ngaku-ngaku nabi. Makanya ada nabi palsu atau nabi asli. Nah, kita akan melihat bagaimana Kristus itu menjadi nabi ya. Karena dia menyatakan kehendak Allah Bapa yang penting bagi keselamatan kita. Ini sama persis baik dari katekisasi GRI, katekisasi Westminster, katekisasi Heidelberg, kira-kira sama jawabannya saudara. Yaitu dia menjadi nabi ketika dia menyampaikan kehendak Allah, ketika dia menyampaikan the will of God for our salvation. Nabi itu punya karakteristik yang unik karena dia pasif sekaligus aktif. Pasifnya bagaimana? Pasifnya adalah nabi itu hanya terima wahyu dari Tuhan. Dia hanya boleh terima, menyatakan apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Dia nggak bisa, oh gua kayaknya lagi pengen bahas tentang AI, lalu dia berkhotbah tentang AI. Nggak bisa saudara. Nabi hanya pasif menerima berita Tuhan, tapi dia aktif memberitakan berita tersebut. Yang pasif mengendalikan yang aktif. Karena itu kalau dia nggak terima, dia nggak boleh memberitakan. Dia hanya boleh dia hanya boleh proklamasi, dia hanya boleh menyampaikan
apa yang dia terima. Kalau nggak ada input, nggak boleh ada output. Outputnya hanya berdasarkan input tersebut. Karena itu nabi yang asli nggak boleh mengubah berita, nggak boleh mengedit, nggak boleh menyatakan atau memutarbalikan. Itu akan menjadi nabi palsu. Nabi yang asli hanya boleh bicara atas apa yang diberitakan oleh Tuhan. Dan panggilan nabi itu panggilan yang sangat spesifik, nggak tergantung dari talenta seseorang ya. Ada nabi yang berdalih saya nggak pandai bicara, tapi Tuhan tetap utus. Ada orang yang dipanggil dari situasi yang sangat-sangat sulit, tapi Tuhan panggil. Jadi bukan tergantung dari kemauan orang tersebut, tapi dari perintah Tuhan, dari panggilan Tuhan. Inisiatifnya datang daripada Tuhan. Bahkan Musa sendiri pun nanti ya, dia sendiri kan awalnya nggak mau. Tapi Musa nanti ketika mau mati, Tuhan sendiri bilang, aku sudah pilih penerusmu, Yosua. Jadi bukan anak Musa. Jadi Musa sendiri pun tidak boleh pilih penerusnya siapa. Ini yang sangat berbeda nabi dari imam dan raja. Kalau raja kan ya anaknya yang meneruskan. Kalau imam ya anaknya yang meneruskan gitu. Ini enggak saudara. Nabi itu benar-benar siapapun itu dipilih langsung oleh Tuhan sendiri. Dan yang menjadi nabi pertama yang mewakili seluruh bangsa adalah Musa. Ya, ada yang mikir lihat ke atas. Saudara, siapa nabi pertama yang dicatat di Alkitab? Siapa nabi pertama yang dicatat di Alkitab? Ayo. Pak Erwan? Musa? Bukan? Antoni? Nabi siapa yang pertama dicatat di Alkitab? Musa. Ya, Musa itu yang memang paling utama ya, yang tercatat sebagai ini. Tapi yang paling pertama dicatat sebagai nabi adalah Abraham. Ya, Abraham. Ketika ada, kita nggak baca ya Alkitabnya. Ketika di dalam satu kejadian ada orang yang berkata, kamu jangan apa-apakan si Abraham, dia nabi dari Allah yang maha tinggi. Nah itu ya, tapi Abraham menjadi nabi bagi keluarganya. Tetapi nanti Musa itu menjadi nabi bagi satu bangsa Israel yang mewakili seluruh bangsa. Dan diakui oleh seluruh bangsa. Kayak kita sudah bahas ya ini saudara, ketika di dalam eksposisi 10 perintah, ketika Tuhan turun ke gunung Sinai dan seluruh bangsa Israel diajak untuk datang menghadap kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel ketika melihat ada guru, ada gempa, lalu mereka bilang, aduh kami tidak tahan ketemu Tuhan yang mengerikan begitu. Bagaimana kalau kami diwakilkan saja oleh Musa? Maka mereka sendiri yang bilang, Musa aja yang jalan. Musa, kamu dengar dari Tuhan apa, nanti kamu yang sampaikan kepada kami. Jadi Musa itu uniknya adalah dia sendiri dipilih oleh Tuhan dan dia sendiri diakui oleh seluruh umat untuk jadi pengantaranya. Karena banyak nabi yang nggak diakui saudara, banyak nabi yang diutus oleh Tuhan tapi nggak diakui oleh bangsanya sendiri, bahkan ditolak, dilempar mati dan yang lain. Tapi di sini Musa ini nabi pertama yang mewakili seluruh bangsa, yang dipilih oleh Tuhan dan juga yang diwakili, yang diminta, yang diakui oleh seluruh bangsa ya. Dan ini yang menarik saudara. Kalau di dalam pertemuan Tuhan dengan umatnya di Gunung Sinai, ini kan adalah perjanjian ya, covenant ya, ketika Tuhan ingin mengikat janji dengan umatnya. Ketika covenant, saudara kalau mendengar kata covenant, itu kan dua pihak yang mengikat janji ya. Saudara teringat covenant yang paling sering saudara datangi itu covenant apa? Covenant pernikahan ya. Ketika suami berjanji, istri berjanji, lalu mereka mengikat janji demikian gitu. Nah saudara, suami istri kalau komunikasi lancar, biasanya langsung ya, Beb, Han, mau makan di mana Han? Bukan Hani ya, bukan Hani yang ini, Han, Beb gitu ya, langsung ya. Tapi saudara, kalau hubungan di antara janji itu ndak lagi baik, biasanya apa yang terjadi saudara? Mesti ada yang namanya mediator ya. Nah biasa orang tua kan kalau papa mama lagi berantem, bilangin ke mama lu tuh,
Dia yang bakal jemput kamu besok. Terus si kucuk-kucuk datang, mama yang jemput, bilangin papa lu, suruh dia kasih uang jajan lu. Mama bilang papa yang mesti kasih uang jajan. Bilangin mama lu, bukannya udah dikasih uang bulanan, datang-datang lagi itu. Wah, anaknya jadi pingpong-pingpong ya. Ini saudara, kenapa saudara? Karena dua belah pihak ini lagi dalam relasi yang tidak baik. Perlu penengah, perlu mediator, perlu orang ketiga. Dan biasa kalau suami istri lagi bermasalah, perlu ada apa? Konselor pernikahan yang menjembatani, yang mendamaikan. Jadi saudara, ketika ada Musa menjadi mediator di antara Tuhan dan umatnya, itu berarti apa saudara? Ada jurang di antara covenant tersebut. Biasanya ada masalah, ada relasi yang tidak beres. Makanya perlu ada mediator yang menggabungkan atau menjembatani keduanya. Dan itulah fungsi Nabi. Fungsi Nabi membawa perintah daripada Tuhan kepada umat. Dan imam nanti ya minggu depan dibahas oleh pendeta Ivan. Imam adalah yang mewakili umat datang kepada Tuhan. Dan nanti raja adalah yang berelasi dengan sesama manusia, yang di atasnya mengatasi atau memerintah semua manusia. Jadi kita bisa lihat ketiganya itu sangat berkaitan. Kalau nabi dari Tuhan kepada manusia, imam dari manusia kepada Tuhan, dan raja dari raja kepada semua manusia. Nah sekarang kita ingin lihat saudara, ketika Musa nanti mati saudara, dia dianggap sebagai imam, sebagai nabi yang terbesar pada waktu itu. Tapi sebelum Musa mati, dia memberikan satu nubuatan yang dicatat juga di dalam Ulangan 18 ayat 14 sampai 15 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini akan mendengarkan kepada peramal dan petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Kamu nggak boleh loh cari-cari suara Tuhan kalau Tuhan nggak cari, kalau Tuhan nggak memberikan. Karena itu yang dilakukan bangsa-bangsa lain. Mereka pengen tahu kehendak Tuhan, tapi paksa Tuhan kasih. Kemarin saya bawa orang SKC itu ya, yang pakai sumpit keluar atau dadu atau yang lain gitu ya, ataupun apapun itu tidak boleh ya. Kalau dikatakan di sini Ulangan 18, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kau dengarkan. Saudara, nabi yang dijanjikan masih akan datang 1000 tahun kemudian ya. Dari zamannya Musa ini masih terus ribuan tahun. Karena apa? Karena setelah Musa, Yosua, raja-raja, lalu Tuhan mengirimkan banyak nabi-nabi lain ya. Mulai dari Elia, Elisa, lalu ada Nabi Amos, lalu ada Yeremia, semuanya sampai kepada zaman-zaman nabi bisa dibagi. Nabi sebelum pembuangan, nabi setelah pembuangan. Nah biasanya nabi-nabi yang terakhir, nabi-nabi Maleakhi itu nabi yang terakhir ya. Setelah Maleakhi sampai kepada perjanjian baru, itu ada jeda 400 tahun. Tuhan tidak mengirimkan satu nabi pun untuk berbicara kepada umatnya. Itu yang dinamakan intertestamental period. Jadi selama 400 tahun Tuhan silence. God is silence, nggak mengutus nabi, nggak memberikan firman kepada umatnya di Israel. Tapi saudara, apakah demikian mereka enggak beribadah? Enggak saudara. Selama 400 tahun itu tetap hidup keagamaan tetap berjalan seperti biasa. Ada imam-imam di bait Allah yang menjalankan ritual dan umat memberikan persembahan. Ada ahli-ahli Taurat yang di sinagoge yang menjelaskan dan memaparkan Taurat kepada umat. Tapi yang enggak ada apa saudara? Yang enggak ada adalah nabi yang diutus untuk berbicara, berkata seperti para nabi-nabi sebelumnya. Thus saith the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan ditunggang balikan. Bertobatlah. Itu tidak ada saudara. Tidak ada. Kecuali nabi-nabi palsu mungkin. Tapi kalau nabi yang asli selama 400 tahun itu tidak ada yang diutus untuk menyatakan firman Tuhan, kehendak Tuhan kepada umatnya. Sampai kapan? Sampai ada seorang yang eksentrik pakai baju kulit berteriak di padang gurun dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah segera datang. Dan orang itu menarik banyak sekali massa. Orang-orang gak lagi datang ke sinagoge, tapi mereka datang
ke mana? Ke padang gurun yang panas dan rela mereka panas-panasan dengar firman Tuhan. Dan disitulah baru nanti akhirnya dia menunjuk kepada nabi yang benar-benar. Karena mereka terus menduga apakah dia ya, apakah Yohanes Pembaptis nabi yang dijanjikan seperti Musa ya. Wah, dia berkuasa banget seperti Musa gitu, didengarkan oleh semua orang. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Lalu setelah itulah, di momen itulah kita baru benar-benar sadar bukan Yohanes nabi yang dinubuatkan oleh Musa, tetapi Yesus. Karena waktu Yohanes membaptis Yesus, langsung ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan di Transfigurasi juga demikian, langit sekali lagi terbelah dan ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sama seperti yang tadi kita udah baca ya, dengarkanlah dia, karena dialah nabi yang akan diutus oleh Tuhan. Nah saudara, kalau sudah ada suara dari surga berkata dengarkanlah dia, kira-kira orang akan mendengarkan atau enggak ya? Nah ini yang nextnya kita akan bahas, bagaimana respon orang-orang terhadap Yesus di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama coba saya bawa masuk imajinasi ke dalam dunia modern terlebih dahulu. Satu hari pendeta Dr. Stephen Tong mengadakan, ini imajinasi ya, sekali lagi ini imajinasi. Pendeta Dr. Stephen Tong berdiri di lapangan Tiananmen, lalu dia mengadakan KKR, lalu orang-orang Tiongkok, Cina itu datang semua, lalu terpukau mendengarkan khotbah beliau, dan akhirnya benar-benar sadar ya, wah, inikah yang namanya Injil, inikah yang namanya kekristenan. Lalu mereka datang lagi, ajak lebih banyak orang. Yang tadinya cuma 1.000 lalu jadi 15.000, lalu jadi seluruh lapangan yang segede Monas itu terisi penuh. Dan yang datang bukan hanya orang-orang yang ingin dengar firman Tuhan, tapi juga berita-berita yang, ada pengkhotbah besar banget datang. Ternyata sudah didengar juga oleh pemerintah pusat yang mengirimkan tentara untuk menciduk ya. Lalu kemudian tentara-tentara juga datang dengan mobil tempurnya hendak membubarkan, tapi ketika sebelum dibubarkan beberapa tentara terutama pemimpin-pemimpinnya bilang, sebelum kita bubarkan coba kita dengar dulu apa sih yang heboh dari orang ini. Lalu mereka dengar, lalu bukan saja mereka dengar, mereka juga duduk, mereka juga tepuk tangan, mereka juga ikut bernyanyi. Dan sesudah itu gak jadi dibubarkan. Lalu pemerintah pusat tanya, loh mana orang yang kusuruh untuk tangkap? Lalu prajurit-prajurit itu berkata, kami belum pernah loh dengar ada orang berceramah sehebat seperti demikian. Saudara familiar gak? Itu cerita dari mana? Itu cerita dari Yohanes 7 ayat 40. Yohanes 7 ayat 40, ketika Yesus berkhotbah, Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi saudara, untuk punya kriteria nabi yang akan datang itu harus sehebat Musa atau bahkan lebih hebat dari Musa ya. Dan itu susah banget saudara untuk seseorang itu bisa match that level. Tapi ketika Kristus berkhotbah, itu benar-benar orang langsung bilang, ini nih, udah ini, gak ada lagi yang lain, ini pasti. Tapi bukan hanya yang berkata demikian, bukan hanya orang-orang yang kesemsem dengan berita Yesus, tapi ternyata ayat 46, penjaga-penjaga yang diutus untuk menangkap Tuhan Yesus pun berkata ya kepada imam-imam kepala yang mengutus, belum pernah seorang manusia berkata demikian. Dan nanti di Lukas 24 ketika Yesus akhirnya mati, meninggal, dan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang dari Emmaus yang sedang berjalan, salah satunya Kleopas, dan menjawab, loh apa yang terjadi? Loh kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem yang gak pernah dengar apa yang terjadi belakangan ini kah? Dan ya Yesus tanya, apakah itu? Memangnya apa? Jawab mereka ya, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, mujizat-mujizatnya dan perkataan
khotbah-khotbahnya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara, ini ya menjadi respon dari orang-orang. Dan kita masuk ke dalam satu bagian yaitu orang-orang terhadap Yesus. Nah, bagaimana Yesus sendiri? Yesus sendiri ketika dia pertama kali melayani, ketika dia baru dibaptis, lalu dia masuk ke sinagoge, dan seperti biasa di sinagoge itu orang ahli Taurat atau yang disebut rabi itu diundang untuk membacakan. Dan ketika Yesus diundang untuk membacakan, dia membacakan dari Yesaya 61 ayat 1 ya, yang berkata demikian. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku, anointed. Ini ya, anointed me, Christ, Messiah. Ia telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Lalu di Lukas 14, Yesus setelah membaca itu dan dia berkata, hari ini ayat ini sudah digenapi. Dan dia berkata itu maksudnya dia gitu ya. Langsung orang-orang kan langsung heboh. Nah, ini yang terjadi ya saudara. Yesus sendiri sangat sadar identitasnya sebagai nabi yang dijanjikan oleh Musa tersebut, yang dia bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tapi dia yang berkata, akulah firman dan kebenaran dan hidup. Lalu ada beberapa bagian ketika Yesus misalnya ya, dikatakan banyak orang kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi dia sendiri merefer dirinya sebagai nabi. Loh, aku ini diterima di mana-mana loh, tapi kalau waktu balik ke Kapernaum nggak diterima, karena orang-orang berkata, loh kan kita tahu dia mamanya siapa, kita tahu ini saudara-saudaranya siapa. Jadi enggak terlalu dihormati di tempat asalnya. Lalu Lukas 13 ayat 3. Hari ini dan besok dan lusa aku akan meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Ini yang peristiwa seringkali Yesus berusaha ditangkap, dibunuh, tapi dia selalu menghindar dan dia berkata, enggak, nabi dibunuh di dalam Yerusalem. Di tempat Yerusalem tersebut. Jadi ini yang kita lihat ya saudara, bagaimana Yesus sendiri adalah penggenapan dari nabi-nabi yang terus-menerus menyampaikan firman Tuhan. Dan dia berkata ya, bahwa dia adalah nabi, tapi bukan cuma sekedar nabi. He is not just a prophet, he is the prophet. Dan bahkan bukan cuma the prophet, tapi dialah sang firman itu sendiri. Kenapa saudara? Karena setiap kali ya, misalnya di dalam Matius 5, ketika dia menyampaikan berita tentang khotbah di bukit, setiap kali dia menyampaikan, bukankah kamu pernah mendengar jangan mencuri atau jangan berzina, but I say unto you, tetapi aku berkata kepadamu. Ini saudara, formula ini saja ini sudah sangat kontroversial. Karena apa? Karena nabi setiap kali dia mau menyampaikan firman Tuhan, dia harus berkata, thus saith the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Dia nggak berkata, umat, ini yang aku ingin katakan. Enggak saudara, dia selalu berkata, inilah firman Tuhan. Dia nggak boleh berkata, inilah yang aku ingin katakan. Tapi Yesus ketika berkata ya, kamu sudah mendengar jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu. Dia berbicara melalui otoritas dirinya sendiri. Ini yang namanya nabi sejati di dalam Kristus. Penulis Ibrani 1 ayat 1, dia menulis kesimpulannya sebagai demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kita sudah lihat tuh nabi yang begitu banyak. Tapi pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi ini yang kita bisa lihat ya, otoritas Kristus sangat berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Dialah sang anak, dialah sang firman. Dan karena itu nabi yang perkataannya tidak kembali kepada firman Tuhan, yang perkataannya tidak kembali kepada Kristus, sudah pasti nabi palsu.
Kalau nabi perkataannya berkata, oh aku dapat mimpi. Oh aku dapat mimpi, Tuhan berfirman kepadaku. Tapi kalau apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tidak usah didengarkan. Karena itu bukan nabi yang sejati. Karena firman Tuhan tidak mungkin berkontradiksi. Allah yang berfirman secara pribadi tidak mungkin juga bertentangan dengan firman Tuhan yang dia turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Ini yang menjadi bagian untuk kita waspada. Jangan sampai karena ada orang berkata, Tuhan berkata kepadaku, Tuhan memberikan mimpi kepadaku, lalu kita langsung jadi jiper. Nggak usah terlalu khawatir tentang hal tersebut. Dan yang penting adalah kembali kepada firman apakah sesuai atau tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Luther, saudara. Ketika Luther, sekarang kita mau mencoba mengkaitkan fungsi nabi atau panggilan kenabian dengan Luther di dalam zaman reformasi. Ini ya saudara, tema Kristus sebagai nabi itu sangat berkaitan dengan peran Martin Luther ya, untuk menyuarakan panggilan untuk gereja kembali kepada firman Tuhan. Back to the Bible, in Christ alone. Ini yang kita ingin lihat saudara. Karena apa? Karena nabi yang sejati itu harus menyampaikan kebenaran sekaligus juga menyingkap kebobrokan rohani. Ini tugas nabi yang susah itu saudara. Tugas nabi kan kadang-kadang ya, ini saya dapat dari Ibu Ina Wati dulu, Ibu Ina Hidayat, dia bilang yang namanya firman atau yang namanya firman Tuhan itu fungsinya dua biasanya. Fungsinya adalah menghiburkan bagi mereka yang di dalam kesulitan, tapi sekaligus juga memberikan gedoran, teguran kepada mereka yang terlalu nyaman di dalam comfort zone. Jadi dua hal ini ya. Bagi mereka yang terlalu nyaman, firman Tuhan harusnya itu memberikan gangguan, memberikan teguran. Tapi bagi mereka yang di dalam kesulitan, mereka yang benar-benar dalam penderitaan, kesedihan, firman Tuhan datang memberikan penghiburan. Oh kita gampang ya saudara kalau datang ke rumah duka ya, lalu kita bilang jangan sedih ya, kiranya Tuhan menguatkan. Saudara coba ya, mana yang lebih gampang ya? Ada jemaat yang di dalam rumah duka, anggota keluarganya meninggal, lalu kita memberikan penghiburan. Atau saudara datang ke DPR, lalu berkata ya, kalian semua perampok dari pajak negara. Mana yang lebih gampang saudara? Ya pasti yang pertama ya lebih gampang ya. Dan mungkin juga diterima kasih ya, kamu sudah datang menghibur dan yang lain. Tapi yang ini mungkin penjara, mungkin dikriminalisasi. Tapi fungsi nabi ya dua itu. Dan ini yang paling susah saudara, kalau dia harus menegur kebobrokan dan menegur dosa. Tetapi Luther ya ini yang terjadi ya. Luther kenapa berani menegur dosa, padahal kalau kita lihat konteksnya itu, saudara jangan masuk ke dalam romantisasi reformasi ya, bahwa Luther itu pemberani yang nekat mendobrak dan menantang seluruh semuanya. Enggak saudara, pada awalnya Luther itu adalah imam, dia priest. Dia itu seorang imam di dalam tradisi Roma Katolik yang benar-benar belajar, benar-benar bergumul, benar-benar mencari bagaimana dia bisa mendapatkan kedamaian, pengampunan atas dosa-dosanya. Lalu dia berkeliling semua, lalu dia mulai mempelajari Alkitab gitu. Saudara, dia dinasihati untuk ya datang ke Roma, berjalan dengan lututnya menaiki tangga tersebut, atau mencambuk-cambuk, puasa sampai semua dia sudah lakukan. Lalu ada seorang imam yang senior berkata, gimana kalau kamu belajar Alkitab dengan lebih mendalam saja? Karena semua udah kamu lakukan kok. Ya sudah, dia mempelajari sambil mengajar ya, sambil menjadi dosen gitu. Lalu dia mulai dapat kepada keyakinan, loh kok apa yang diajarkan di Alkitab, apa yang saya gali dari Alkitab ini tentang manusia dibenarkan oleh iman, kok nggak sejalan dengan praktek-praktek yang terjadi di dalam gereja ya. Bagaimana ada surat pengampunan dosa dijual, dan bagaimana jabatan-jabatan itu diperjualbelikan. Kalau kamu mau kardinal, nih harganya segini. Kalau kamu mau jadi bishop, harganya segini. Loh kok gak ada itu kan ya?
Semua itu nggak ada di Alkitab. Lalu dia mulai mendapat keyakinan ya untuk bersuara. Bagaimana? Ya bukan dengan ini ya, seperti yang kita sering dengar, dia memakukan lalu berteriak orang-orang, "Here I stand." Nggak saudara, pada waktu itu yang namanya 95 tesis itu adalah mading. Lalu dia menuliskan 95 tesis sebagai ajakan untuk berdiskusi. Nah ini yang saya lihat nih, ada 95 tesis ini yang menurut saya kok tidak sejalan dengan praktek gereja. Maka siapapun silakan debat, silakan berdiskusi. Tapi orang-orang yang melihat, wih langsung diviralkan semua. Ini memang kita udah geram gitu ya atas beberapa abuses atau misuse atau penyelewengan. Akhirnya apa yang ditulis oleh Luther disebarluaskan dan mendapat dukungan dari masyarakat. Dan apa yang dituliskan Luther itu sangat mengecam ya hal-hal yang menjadi penyelewengan di dalam umat Tuhan pada waktu itu. Nah, nadanya juga sangat-sangat pedas mengkritik malpraktek yang terjadi. Misalnya ya saudara, ada tesis 95, saya cuplik-cuplik aja yang sesuai dengan tema kita. Tesis yang pertama, bahkan yang pertama ya saudara, dia berkata demikian: Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus ketika ia berkata bertobatlah, dia menghendaki agar seluruh hidup orang percaya adalah pertobatan. When Christ say repentance, He wants all our life are repentance. Repentance bukan cuma satu kali, tetapi seluruh titik di dalam hidup kita itu pertobatan. Jadi jangan berpikir kalau kita saya sudah pernah bertobat lalu setelah itu bebas untuk berdosa. Enggak saudara, Luther berkata dari titik pertama adalah Yesus mengajar bahwa pertobatan adalah seluruh kehidupan. Lalu tesis 36-37, setiap orang Kristen sejati baik yang masih hidup ataupun mati sudah mempunyai bagian di dalam semua kekayaan Kristus dan gereja dan diberikan oleh Allah tanpa perlu membeli surat indulgensia. Ini kan sangat menohok ya praktek penjualan indulgensia. Kamu kalau mau selamat atau kamu mau nenekmu keluar dari api penyucian, beli surat indulgensia. Luther berkata enggak loh. Orang Kristen yang masih hidup sekarang ataupun yang sudah mati semua dapat kekayaan dari Kristus. Lalu 53, musuh-musuh Kristus dan Paus adalah mereka yang membungkam firman Allah di gereja supaya lebih mengutamakan ajaran indulgensia. Loh ini khotbahnya kau bolak-balik indulgensia, kenapa nggak memberitakan firman Tuhan? Itu kira-kira yang dinyatakan oleh Luther. Dan Luther juga berkata, kenapa kita harus membeli? Supaya apa? Supaya Paus bisa membangun gedung yang gereja yang megah. Kalau Paus begitu kaya, kenapa dia nggak pakai uangnya sendiri? Kenapa dia masih harus menjual surat, mendapatkan uang dari nelayan-nelayan, petani-petani yang miskin? Wah itu tentunya nada-nada begini nggak gampang diterima oleh para penguasa di atas ya. Ya tapi karena dia di Wittenberg, desa yang nggak terlalu besar, tapi karena semakin menyebar, pendukungnya semakin banyak, baru akhirnya Roma dan juga imam-imam kepala itu mengambil tindakan perlawanan kepada Luther. Ini yang saudara kita bisa lihat ya, Luther tuh menanggung resiko yang sangat besar untuk menentang otoritas gereja dan kekaisaran. Tapi itulah yang namanya panggilan kenabian. Saudara, di tengah ini kan ya, di tengah sekarang kriminalisasi orang-orang yang berani vokal kritis kan ya. Itu kan mereka memakai berbagai cara ya. Mulai dari pembungkaman ataupun juga ancaman. Saudara lihatlah dari yang kemarin yang rame-rame waktu kerusuhan gitu. Orang-orang yang berani demo-demo, orang-orang yang berani kritis. Ada beberapa yang diciduk, ada yang beberapa mulai dapat ancaman. Yang mungkin yang udah agak high profile itu bukan secara kasar tapi sudah mendapatkan ancaman-ancaman. Jadi tidak mudah saudara untuk bersuara secara kritis ya kepada situasi yang memang gak gampang. Dan saya percaya saudara kalau di tengah situasi kantor, situasi rumah yang agak hostile, lalu kalau kita berbicara
itu taruhannya adalah karir, taruhannya adalah relasi menjadi buruk, mungkin kita memilih untuk damai, kita memilih untuk silent, kita memilih untuk jalan aman. Tapi saudara, kalau kita sadar ya, kalau kita diberikan panggilan kenabian, nabi itu tidak bisa pilih dia mau ngomong atau tidak ngomong. Kalau misalnya kita di dalam situasi yang berat atau yang sensitif tadi, udahlah semua agama sama aja. Ini Yesus juga nggak bangkit kok. Nah, apa yang kita reaksi terjadi? Apakah kita waktu itu ya, saudara, kita bisa berespon, enggak, ini saatnya saya menyatakan iman Kristen, atau ya kita tertawa getir dan kita order cappuccino 1 gelas lagi. Dan seakan-akan itu tidak pernah terjadi lagi. Tapi ini yang terjadi, nabi tidak bisa pilih apa yang dia ingin katakan, dan dia tidak bisa pilih dia boleh ngomong atau tidak ngomong. Ada satu nabi yang berkata, aku pengen diam, tapi api di dalam hatiku itu begitu membara sampai aku ndak harus katakan. Walaupun aku tuh sebenarnya nggak mau ngomong, saya tahu resikonya terlalu besar. Tapi nabi demikian saudara, ketika dia mendapatkan firman Tuhan, dia didorong oleh kuasa Roh Kudus, maka dia harus menyampaikan. Dan nabi ndak bisa pilih waktunya, ndak bisa pilih pesannya. Nabi palsu hanya berbicara damai. Itu kan yang dikritik oleh nabi-nabi palsu kan ya. Nabi-nabi palsu tuh selalu ngomongnya damai. Ketika Nabi Ahab ingin perang, coba tanya kepada Tuhan. Nabi palsu semua bilang damai, kamu pasti menang. Terus Raja Yehuda bilang, ada nggak selain Nabi Baal? Ada nggak sih Nabi Yahweh di sini yang bisa kita consult? Ada sih, tapi gua nggak suka tuh Nabi Mika namanya. Nabi Mika itu sering ngomong yang gua nggak suka dengar. Lalu nggak apa-apa lah, panggil si Mika. Mika datang lalu ditanya, menurut kamu gimana? Apakah kita harus berperang atau enggak? Ini timnas bakal menang atau enggak? Terus Mika akan bilang enggak, itu bakal kalah telak 7-0 gitu ya. Wah, nggak nasionalis ini, nggak membela bangsa sendiri gitu. Itu yang dikatakan oleh Mika saudara. Dia berkata apa? Enggak, kalau kamu pergi perang, kamu akan tercerai-berai dan kamu akan kalah. Kamu akan pulang dengan kekalahan besar dan mati. Siapa yang mau dengar kayak begini? Tapi ini yang terjadi. Mika ndak harus katakan demikian. Nabi ndak bisa pilih mau waktunya, pesannya, ataupun juga ndak bisa terima nasibnya. Ndak bisa pilih nasibnya. Nasibnya kadang-kadang ada nabi yang begitu keras, bertobatlah, kalau tidak seluruh kota akan ditunggang balikan. Wah, nabi ini mesti dilempar mati, dihukum, dipenjara, disiksa. Tapi enggak saudara, Niniwe bertobat ketika Yunus berteriak dengan begitu kerasnya. Dan Yunus aman-aman aja. Ada yang seperti Mika tadi yang berkata demikian, lalu sama Ahab langsung dilempar ke penjara. Jadi kita bisa lihat saudara, kita enggak bisa pilih nasibnya. Ada nabi yang harus terima konsekuensi. Ketika Kristus berkata demikian, dia mati di kayu salib. Luther meneladani Kristus, memakukan 95 tesis, dia hidup sampai meninggal wajar, tidak dianiaya, tersiksa, mati tersiksa. Jadi kita bisa lihat ya saudara, ini yang terjadi. Tapi yang pasti terjadi, nabi nasibnya adalah ditinggalkan atau disalah mengerti atau bahkan dianiaya oleh umat Tuhan. Saudara, kita hidup di zaman yang mengagungkan toleransi kan ya. Seakan-akan kalau kita membicarakan Kristus satu-satunya jalan, Kristen satu-satunya yang benar, kita akan langsung dicap intoleran saudara. Perkataan Nabi itu memang sih mengundang kontroversi ya dan pertentangan. Tapi ya saudara, setidaknya ya saudara, ini yang boleh menjadi prinsip kita semua ketika kita menjalankan fungsi kenabian. Kalau mereka harus menolak kita, biarlah message yang kita beritakan yang mereka tolak. Bukan karena sikap atau kesaksian hidup kita yang bermasalah. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang yang
yang toleransi atau pluralisme sempit ya. Ketika mereka nggak bisa terima keunikan agama lain, mereka menindas dengan berkata semua agama sama saja. Dan itu sebenarnya satu penindasan baru, satu agama baru bahkan. Dan Paulus ketika di Athena, dia melihat seluruh kota isinya patung. Lalu dia datang ke satu tempat di mana dia diundang untuk berceramah. Dan dia apa? Dia enggak bertobatlah kamu akan ditunggang balik. Enggak saudara. Dia mulai dengan sangat friendly. Dia mulai bahkan dengan apa? Puji-pujian ya. Wih, orang-orang Athena, kalian ini orang yang sangat religius loh. Kalian semua dewa ada patungnya. Bahkan ada patung yang kepada dewa yang tidak dikenal. Ini pun ada patungnya gitu ya. Maka inilah yang aku ingin beritakan. Lalu dia mengutip filsuf-filsuf Yunani. Dan dia menceritakan dengan penuh damai ya, dengan penuh friendly gitu, dengan nada yang friendly. Tapi sampai kapan saudara? Sampai dia berkata kebangkitan orang mati. Langsung orang-orang Athena bilang, apa sih ini? Ini mah gak masuk akal. Lalu mereka mengejek, mencemooh, lalu meninggalkan Paulus. Tapi saudara, kita bisa lihat ya, Paulus even with the best attitude, with the most kind message, tetap ditolak. Karena yang ditolak bukan Paulusnya, yang ditolak berita Paulus tentang kebangkitan Kristus. Kenapa saudara? Kita mau datang dengan sedamai apapun, sesopan apapun, sebaik apapun, tapi berita yang kita sampaikan, the gospel, adalah seperti obat merah di tengah luka yang bernanah. Itu ya, the message of the gospel itu so repulsive, begitu menyakitkan. Anak saya luka gitu ya, jatuh, lututnya berdarah-darah, lalu taruh betadine kan, langsung kan dia teriak gitu, wah sakit sekali gitu. Ya tapi itu saudara, dia tahu gak ini mengobati dia? Dia tahu saudara, tapi kenapa dia gak suka? Karena berdosa. Orang berdosa gak suka berita Injil. Tapi panggilan Nabi adalah untuk terus menyatakan dengan sebaik mungkin ya, dengan sesopan mungkin. Kemarin kan ada Kin ya, lalu ada pendeta teman saya dari Singapura itu pendeta Adrian, dan kita lagi membahas tentang Charlie Kirk gitu. Lalu dia bilang di sono ya ada yang membahas, kalau di sini ya ada juga, saya bilang gitu. Lalu dia kirim beberapa link gitu ya yang menampilkan dia berusaha menjelaskan dengan sesopan mungkin, dengan sebaik mungkin, tapi orang-orang yang dari golongan kiri itu benar-benar you are spreading hate, I hate you so much gitu ya. Itu agak-agak ironis ya. Dia bilang dia spreading hate, tapi dia sendiri sangat hate kepada si Kirk. Jadi itu ya, ada banyak sekali yang dia berusaha menyampaikan dengan sebaik mungkin, sesopan mungkin, tapi tetap aja orang-orang itu serang dengan nggak make sense. Nah ini yang pendeta Adrian ada bilang ke saya gitu ya. Memang sih perlu kesabaran tinggi ya untuk turun ke kandang lawan, tapi faktanya adalah ketika dia turun, dia bersuara, dia menyatakan apa yang benar. Ternyata banyak anak muda yang dimenangkan ya, yang masih mungkin bingung, yang masih belum mengambil keputusan, dan akhirnya dibangkitkan di situ. Karena apa? Karena ada Martin Luther yang berani menyuarakan kebenaran. Karena ada Charlie Kirk ya yang berani menyuarakan kebenaran. Dan terakhir saudara, tentunya kita ingin melihat apa yang terjadi kepada orang-orang yang memberitakan Kristus yang tersalibkan. Coba kita baca dari Kisah Para Rasul 7 ayat 53 ya. Inilah nasib yang harusnya kita expect kalau kita menyatakan kebenaran. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ini adalah khotbah terakhir daripada Stefanus. Ketika dia berkata, dia menegur, dia menceritakan tentang perjalanan rohani bangsa Israel. Dan dia bilang apa? Perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan tentang nabi-nabi kamu bunuh. Dan kamu baru saja membunuh nabi yang terbesar yang dijanjikan.
Kristus Yesus, dan sekarang kita tahu ceritanya Stefanus juga mati dibunuh sama seperti Kristus yang dia ikuti. Yohanes 1 berkata terang itu tidak diterima oleh dunia. Jadi kalau kita mau menjalankan fungsi kenabian, menyatakan terang, menyatakan kebenaran, maka kita harus expect kegelapan tidak menyambut dengan gembira. Tapi saudara, kalau kita sudah menerima terang tersebut, bukankah kita juga harus menyatakannya ya kepada dunia yang masih di dalam kegelapan? Karena kita percaya kuasa kegelapan sehebat apapun tidak akan mungkin menelan gelap. Dan gelap tidak akan mungkin menang, will not prevail, tetapi terang akan selalu berkuasa atas kegelapan. Ini janji kemenangan yang diberikan kepada kita umat Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami nasib yang tidak kita inginkan, tetapi kalau kita setia memberitakan firman, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji damai yang Tuhan berikan, ada janji berkat Tuhan yang tidak tergoyahkan. Biarlah ini boleh menjadi dorongan kalau kita satu saat di dalam situasi harus bersuara, biarlah kita mengingat panggilan kita sebagai nabi. Seperti yang sudah dijalankan oleh Kristus, oleh Luther, oleh orang-orang setelahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kebenaran. Dan kami tahu manusia tidak mungkin hidup tanpa kebenaran. Kami semua yang hidup di dalam jalan yang tidak benar, kami yang di dalam dosa, kami semua bergumul. Dan kami pengen ya Tuhan bagaimana kami bisa hidup benar. Dan Engkau menyatakan melalui nabi-nabi yang berfirman, yang memberitakan firman Tuhan, kemana kami harus berpaling, kebenaran apa yang harus kami ikuti. Dan ini yang kami syukuri, bahwa Engkau mengirimkan Kristus bukan hanya memberitakan kebenaran, tapi Dia yang menjadi kebenaran bagi kami. Sehingga kami ya Tuhan yang tidak benar, kami orang berdosa, boleh dibenarkan, boleh di-justified di dalam Kristus, sehingga kami boleh diterima oleh Allah Bapa karena kami sudah mendapatkan kebenaran yang disaksikan dan yang juga dinyatakan, ditebus oleh Kristus. Terima kasih ya Bapa, kiranya kami semua juga boleh menghidupi identitas panggilan kenabian kami kepada dunia, kepada orang-orang di tempat kerja, di keluarga, di relasi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan. Biarlah bulan reformasi ini kembali juga menggugahkan panggilan untuk gereja kembali direformasi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.